252. Semakin Isabel mundur, maka Stella akan semakin menjadi-jadi. Raisa dan Fiona sudah tidak sabar lagi. Dia pun berjalan ke depan dan berencana membela Isabel. Isabel menggelengkan kepala pada mereka, menoleh ke arah Stella dan berkata dengan pelan, "Benar, aku memang bermarga Kosasi, bukan Yan. Tetapi orang tua keluarga Yan juga termasuk orang tuaku. Kenyataan ini sudah diketahui semua orang." Memangnya Nona Stella tidak tahu? Aku rasa keluarga Jiang adalah keluarga pemimpin dan penggerak zaman. Seharusnya tidak akan mengabaikan jalur penyebaran informasi tercepat seperti media sosial. Acara resmi pengangkatan Isabel sebagai anak keluarga Yan pun sudah dilakukan, meskipun dengan status ayah dan ibu angkat. Tetapi Isabel tetap saja dianggap sebagai bagian dari keluarga Yan. Satu kalimat dari mulut Isabel pun terbang dan melakukan serangan balik. Ekspresi pada wajah Stella sontak menjadi tidak tenang. Dia bisa semarah itu justru karena Stanley selalu mengikuti pembaharuan akun media sosial Isabel setiap harinya. Asalkan kiriman tentang Isabel, Stanley pasti akan melihatnya dengan fokus dalam waktu lama. Jika ada foto pribadi Isabel, maka Stanley pasti akan mengambil potret layar. Oleh karena itulah dia marah seperti saat ini. Kalau begitu, kamu juga bukan termasuk putri sah dari keluarga Yan. Jangan anggap hanya dengan memiliki wajah yang mirip dengan Sasha, kamu bisa menggantikan posisinya. Stella berteriak dengan keras. Kalimat itu kembali membuat ekspresi semua orang di sana berubah total. Ravindra pun berkata dengan dingin, "Kelihatannya masalah keluargaku saja masih perlu campur tangan adik ipar." Begitu menoleh, Isabel langsung melihat wajah suram milik Ravindra. Stella sangat takut pada Ravindra. Melihat wajah Ravindra sudah sangat suram, dia langsung berkata pada nyonya besar Kitadara, "Bibi, lihatlah, kakak ipar galak denganku." Nyonya besar Kitadara langsung berkata pada Isabel, "Adik iparmu masih kecil. Sebagai seorang kakak ipar, kamu jangan terlalu banyak berdebat dengannya." "Bu, aku tidak berharap siapapun berkomentar pada Isabel. Sekalipun orang ini adalah keluarga Jiang, tetap tidak boleh." Ravindra berbicara tanpa menjaga nama baik Stella. "Isabel adalah istriku. Baik atau buruk, itu adalah urusanku. Tidak ada hubungannya dengan orang lain." Mendengar Ravindra mengajarinya di depan umum, Stella langsung menyusut dan bersembunyi di belakang Nyonya besar Kitadara. Nyonya besar Kitadara juga tahu Stella sedikit berlebihan, maka hanya berkata, Sudah, hari ini adalah hari pulangnya Barko ke rumah. Semuanya adalah keluarga. Untuk apa ribut seperti ini? Stella, cepat minta maaf dengan kakak iparmu." Stella berjalan maju dengan tidak berdaya. Dia pun melihat Isabel dengan tatapan penuh kebencian dan terpaksa berkata, "Kakak ipar, maafkan aku. Aku tidak bermaksud seperti itu." Isabel menggelengkan kepala dengan pelan.
Tidak apa-apa, semuanya keluarga. Stella pun mundur kembali dengan. Tetapi karena kejadian ini, semua orang di sekeliling menjadi bertanya-tanya dan penasaran dengan latar belakang Isabel. Istri Direktur Kitadara Finance Group adalah seseorang rakyat biasa dan malah memiliki hubungan istimewa dengan keluarga Yan. Dia juga memiliki wajah yang persis dengan Sasha. Apakah ini kebetulan ataukah memang disengaja? Nyonya Kitadara menganggap keluarga Yan sebagai keluarga. Lalu kemana keluarganya yang dulu? Sasha dari keluarga Yan memiliki penampilan yang persis dengan Nyonya Kitadara. Apakah keluarganya adalah salah satu orang yang sama? Oleh karena itu, dalam sekejap semua orang di ruangan itu sibuk berunding dan berdebat. Berbagai jenis topik pembicaraan, berbagai jenis dugaan. Isabel tidak menduga identitas misteriusnya bisa berpengaruh begitu besar. Ekspresi wajahnya pun menjadi buruk dalam seketika. Ravindra mengerutkan kening berkata, "Isabel, aku akan menghubungi keluarga paman untuk mengurus Stella dengan baik." Isabel menggelengkan kepala berkata, "Sudahlah, tidak perlu dipermasalahkan lagi. Saat ini ada begitu banyak orang di sini. Jangan malah menjadi bahan tertawaan orang." Di saat orang-orang tidak melihat, Rahel berjalan ke sisi Stella dengan cepat dan berkata dengan suara rendah padanya, Isabel sungguh tidak tahu diri. Hanya memenangkan rasa suka dari Ravindra saja, dia sudah menjadi-jadi seperti itu. Apanya yang satu keluarga? Jika dia sungguh menganggapmu keluarga, bagaimana mungkin membiarkan kamu meminta maaf di depan umum? Ekspresi wajah Stella semakin buruk dari sebelumnya. Dia menoleh melihat Rahel berkata, "Saat ini kamu sudah bersama Bargo. Seharusnya masalah Isabel tidak berkaitan denganmu lagi kan?" Rahel tersenyum kecil menjawab, "Benar, meskipun aku adalah mantan pacar Ravindra, tetapi semuanya sudah berlalu. Aku pun tidak bermaksud menyalahkan siapapun. Aku hanya ingin membela keadilan." Stella melihat Rahel dengan waspada. Entah apa yang sedang dia rencanakan. Rahel pun lanjut berkata, "Aku hanya mengingatkanmu saja, tidak ada maksud lain." Hati Isabel sangat licik, makanya banyak laki-laki yang lengah olehnya. Jelas-jelas dulunya dia hanya seorang rakyat miskin. Setelah itu dia memaafkan sahabatnya untuk berhasil tidur dengan Ravindra, sehingga pada akhirnya mengandung anak keluarga Kitadara dan bergabung dalam keluarga Kitadara. Sepertinya kamu belum tahu ya, Vincent dari keluargamu juga sangat mengistimewakan dia, apalagi orang keluarga Yan. Oh iya, aku harus mengingatkanmu soal ini. Perempuan itu paling pandai berpura-pura. Dia hanya memanfaatkan kenyataan bahwa dia sedang hamil. Entah bisa bertahan berapa lama jika tidak ada anak itu. Hati-hati jika menentangnya. Bisa-bisa tuan muda keluarga Jiang juga akan mencarimu. Selesai berkata, Rahel pun pergi dengan perlahan.
Saat melihat Isabel lagi, tatapan mata Stella semakin suram. Orang lain boleh saja dia abaikan, tetapi Stanley tidak boleh sampai menyukainya. Mendengar orang-orang sekitar membicarakan Isabel, keluarga Yan pun merasa sedih. Tuan Yan menghela nafas dan berkata, "Sayangnya Isabel bukan putri kandung kami. Tetapi jika anak itu masih hidup, seharusnya akan sama besarnya dengan Isabel, kan?" Nyonya Yan melihat suaminya sejenak lalu berkata, "Entah kenapa aku selalu ingin melakukan tes DNA secara diam-diam untuk membuktikannya, karena aku selalu merasa Isabel adalah anak kami. Bicara sembarangan, anak kita sudah meninggal sejak awal. Apakah kamu lupa? Dokter sendiri yang memberitahu kita, anak itu memang bukan jodoh dalam keluarga Yan." Ekspresi wajah Tuan Yan berubah. Isabel masih memiliki seorang ibu Nyonya Yan baru berkata dengan sedih, "Sangat disayangkan, ibu asuhnya tidak mau datang saat diajak kemari. Kami juga tidak berani memaksanya. Ingin sekali rasanya berbincang-bincang dengannya tentang masa kecil Isabel. Dia tidak ingin bertemu kita, pasti karena alasan tertentu. Kita juga tidak boleh mendesaknya terus." Tuan Yan menepuk pundak istrinya sembari berkata, "Meskipun Isabel bukan putri kandung kita, tetapi kita selalu memperlakukan selayaknya putri kandung. Seumur hidup ini, kita bernasib kurang baik. Dua anak kita pergi meninggalkan satu persatu. Saat ini sudah berkesempatan memiliki seorang putri lagi. Maka kita jangan berharap terlalu banyak. Asalkan dia memerlukan, kita akan selalu melindunginya tanpa syarat. Jangan memikirkan hal lain lagi." Nyonya Yan baru mengangguk dan berkata, "Tetapi kali ini ibu tiba-tiba meminta kita menghadiri pesta kali ini. Rasanya sedikit aneh. Bukankah sudah lama ibu tidak mengurusi masalah di rumah lagi?" Tuan Yan terdiam beberapa saat, baru menjawab dengan pelan, "Benar, aku juga merasa aneh. Sesuai logika, ibu tidak pernah bertemu Isabel. Bagaimana bisa dia tahu Isabel akan mengalami kesulitan di pesta kali ini dan meminta kita datang membantunya?" Suami istri itu saling bertatapan, dalam sekejap merasa kebingungan. Isabel mulai merasa lelah. Dia pun mengajak Wawat untuk memenuhinya ke ruang istirahat. Isabel itu hanya bisa memanfaatkan nama baik orang. Untuk itu berpura-pura terus. "Oh iya, Uli, kenapa hari ini kamu tidak keluar? Kamu ini ibu kandung Barko loh." Suara bisikan seorang perempuan terdengar dari dalam. Suara Uli melanjutkan perbincangan itu. "Aku mana berhak keluar. Dalam pesta sebesar ini, aku hanya bisa bersembunyi di dalam." Sungguh tidak berdaya, nenek pincang itu berkata. "Jika aku tidak bersembunyi, maka uang milik Barko tidak akan diberikan pada kami. Demi Barko, aku rela tunggu hingga hari itu tiba. Hari di mana Barko berhasil berkuasa atas Pitadara Finance Group. Aku akan taklukkan mereka." Suara perempuan itu kembali terdengar.
dengar-dengar Isabel mendapatkan banyak uang berkat anak keluarga kita darah yang dia kandung. Menurutmu, apakah seharusnya Barko segera memiliki keturunan? Suara Uli langsung terdengar. Benar, untung saja kamu ingatkan. Aku juga berpikir seperti itu. Karena Isabel mendapatkan saham sebanyak 5% dengan mengandung anak keluarga kita darah, maka Barko juga pasti bisa. Kemarin Barko bilang dia mengenal seorang perempuan cantik dan akan membawanya kemari. Sayangnya hari ini aku tidak bisa keluar, juga tidak bisa melihatnya. Jika perempuan itu bisa hamil dengan cepat, tidak menutup kemungkinan nenek kita darah juga akan memberikan saham 5% untuk Barko. Itu dia maksudku. Isabel yang biasa-biasa saja bisa mendapatkan sebagian saham, apalagi Barko yang sembarang mencari saja bisa mendapat perempuan yang lebih baik darinya. Perempuan itu menambahkan. Mendengarkan mereka sedang berbicara, Wawat pun hampir memberi mereka pelajaran. Isabel malah menarik tangannya pun menghela nafas sembari berkata, "Sudahlah, terserah saja mereka berkata seperti apa. Mulut juga mulut mereka. Kita tidak bisa mengatur terlalu banyak. Kita tidak jadi istirahat di sini. Cari tempat lain saja." Wawat baru berbalik badan dan pergi bersama Isabel dengan amarah terpendam. Mereka menuju ruang istirahat di lain arah. Saat ini semua orang sedang bersenang-senang di luar. Tentu saja tidak ada yang datang ke ruang istirahat. Tetapi saat Isabel masuk, dia tetap saja menyadari ada orang di sana. Isabel baru saja berencana mundur, orang itu pun berkata, "Ternyata adik ipar ya, kenapa kamu tidak enak badan?" Setelah dilihat dengan jelas, ternyata itu Stanley. Saat teringat kesulitan yang diberi Stella padanya, Isabel pun ikutan tidak senang kepada Stanley. Isabel mengangguk dan berkata dengan datar, "Aku kira tidak ada orang di sini karena kamu sedang istirahat. Ruangan ini begitu besar. Aku pun merasa suntuk dan bosan. Jika adik ipar tidak keberatan, gabung saja denganku." Stanley memotong pembicaraan Isabel, lanjut berkata, "Kebetulan ada yang ingin aku bicarakan."